Sebuah video pembelajaran di bawah naungan Kementerian Agama dan Bimbingan MAN 1 Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mustari. Nah, sekarang Ibu Tari akan menjelaskan tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, yang pertama kita jelaskan tentang jangka sorong. Nah, itu gambar dari jangka sorong. Jangka sorong sendiri adalah alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm sehingga Anda dapat mengukur ukuran sebuah benda dengan lebih teliti dan akurat. Nah, jangka sorong yang bisa kita gunakan saat ini ditemukan di kota Orana, Prancis pada tahun 1600-an. Nah, alat ukur ini berencana dibuat oleh seorang ahli matematika sains bernama Pierre Vernier. Nah, ini dia. Makanya skalanya itu dinamakan skala Nonius atau Vernier. Nah, bagaimana sih cara baca atau menghitung nilai pada jangka sorong? Di sini Ibu akan menjelaskan cara menghitungnya ya. Nah, yang di atas itu dinamakan skala utama atau kita lambangkan dengan SU. Yang di bawah itu namanya skala Nonius atau dilambangkan dengan SN. Skala Nonius kita ambil dari garis yang berdempet. Nah, jadi kita harus lihat tuh tegak lurus mana garis yang paling berdempet. Itulah skala Nonius dan dikalikan dengan 0,01. Nah, selanjutnya setelah dapat kita masukkanlah ke dalam rumus yang mana Ibu melambangkan dengan SJS, artinya skala jangka sorong, yaitu skala utama tambah skala Nonius. Nah, skala Nonius itu adalah skala yang tadi berdempet. Nah, kita kalikan dengan 0,01 cm. Itulah hasil skala Noniusnya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal ya. Ini contoh soal nomor 1. Nah, itulah gambarnya. Lihat yang di atas, yang skala utamanya itu sebelum angka 0, angka berapa yang di atas? Adalah 2,7, ya enggak? Nah, yang di bawah skala Nonius yang berdempet berapa? Itu adalah angka 6. Jadi, skala Noniusnya 6 kali 0,01, jadinya 0,06. Kemudian 0,06 kita tambahkan dengan 2,7. Dapatlah 2,76 cm. Ya, satuan jangan lupa. Nah, contoh kedua. Ada gambar dikasih, yang di atas adalah skala utama. Lihat skala utama yang sebelum skala Noniusnya sebelum 0, yaitu 4,2. Berarti skala utama kita 4,2. Nah, skala Nonius yang berdempet berarti di situ berapa? 4. Nah, skala Nonius 4 kali 0,01 jadinya 4,2 ditambah 0,04 jadinya 4,24 cm. Kemudian kita masuk ke mikrometer sekrup. Jadi itu gambar mikrometer sekrup ya. Nah, yang belum mengerti apa itu mikrometer sekrup, mikrometer sekrup itu adalah alat pengukur yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm sehingga ketelitian itu sangat amat kecil sekali. Nah, bagaimana sih cara baca nilai dari mikrometer sekrup? Cara bacanya itu dapat dilihat yang sebelum bulatan itu adalah skala utama, yang di bulatan atau di putaran itu adalah skala Nonius. Nah, skala Noniusnya adalah yang sejajar dengan sumbu utama pada skala utama. Rumusnya adalah SMS, artinya skala mikrometer sekrup ya, adalah skala utama tambah skala Nonius, yang mana skala Noniusnya diambil dari skala yang segaris dengan sumbu utama yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, contoh soal, kita masuk ke contoh soal dari mikrometer sekrup. Nah, contoh yang pertama diberikan sebuah gambar, itu gambar seseorang lagi mengukur ya, mengukur ketebalan. Nah, berapa yang dapat dari pengukuran? Di situ dapat dilihat skala utamanya 6,5. Jadi sebelum bulatan nilai berapa yang muncul? Kemudian skala Noniusnya adalah 44, yaitu yang segaris dengan skala utama dikalikan dengan 0,01 mm. Dapatlah 0,44 mm. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu
skala mikrometer sekrup adalah skala utama ditambah skala nonius, yang mana skala utama kita 6,5, skala nonius 0,44, jadinya 6,94 mm. Kemudian kita lanjutkan pada soal kedua. Jadi ini contoh kedua ya. Diberikan gambar hasil pengukuran dari diameter suatu bola. Nah, lihat sebelum skala putar itu nilainya berapa? 3,5 ya enggak? Di bawahnya itu masih ada garis, berarti masuk ke dalam setengah. 3,5 berarti skala utamanya 3,5. Nah, skala noniusnya yang segaris dengan sumbu utama itu berarti di atas 25, 26, 27, berarti 27 kita kalikan nanti dengan 0,01 mm. Kemudian dapatlah hasilnya 3,77 mm. Oke, semoga anak-anak ibu mengerti akan pelajaran jangka sorong dan mikrometer sekrup pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita dapat informasi terbaru dari pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.